Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lillahi wa rasulihi wallahi Allahu Akbar. Lillahi wa rasulihi wallahi Allahu Akbar. Lillahi wa rasulihi wallahi Allahu Akbar. Lillahi ta'ala la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Tafsir Muhammad. Kita sudah lama sekali tidak pernah berkomunikasi, berkumpul bersama-sama membahas masalah-masalah tentang ketuhanan, masalah-masalah tentang pengenalan diri, siapa diri kita ini, siapa Tuhan kita, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita akan kembali. Jadi sahabat, sekarang ini kita di awal tahun Hijriah, tanggal pertama tahun Hijriah. Belakangan ini kita sering mendengarkan dari kabar, dari televisi, bahkan dari tetangga kita, dari toa-toa masjid, kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang banyak sekali korban-korban dari pandemi COVID-19 ini, ya, sehingga banyak saudara kita, kenalan, teman, sahabat yang meninggal dunia. Tidak dipungkiri bahwa azal manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita tidak ada masalah apa-apa. Cuma dalam kali ini saya ingin membahas tentang kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat sekalian, arti dari kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ialah segala yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, pertanyaannya ialah apanya kita yang kembali kepada Allah, dan apa yang tertinggal di alam dunia ini, di bumi ini. Begini sahabat sekalian, dalam satu ayat dikatakan, setelah sempurna kejadiannya, lalu kutiupkan ruhku kepada Adam, kepada anak Adam, maka bersujudlah engkau kepadanya. Maksudnya malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Itulah pengenal tentang ruh manusia. Ruh itu
Maaf. Ruh itu diciptakan oleh Allah dari ruhnya sendiri. Ya. Jadi manusia itu setelah sempurna kejadiannya, lalu kutiupkan ruhku kepada anak Adam, kutetapkan rezekinya, pasangan hidupnya, nasib baik buruknya, itulah ketetapan dari Allah. Nah, kita coba uraikan satu persatu. Manusia itu terdiri dari jasad, roh, ya, jiwa, kemudian di dalamnya ada unsur kebaikan dilambangkan sebagai malaikat, ada unsur keburukan dilambangkan sebagai iblis atau syaitan. Nah, kembali ke soal ruh. Ruh kita ini adalah ruh Allah. Lalu sahabat saya berkata, apakah betul ruh kita ini ruh Allah? Kalau begitu, apa bedanya dengan kepercayaan dari sahabat kita dari agama yang lain? Sebetulnya sama dengan pengertian ruh itu antara kita dengan sahabat kita dari keyakinan yang lain. Ya. Jadi yang ingin saya katakan ialah bahwa ruh kita ini berasal dari Allah, dari ruh Allah. Saya buatkan satu analogi permisalan. Matahari memancarkan sinarnya ke bumi. Yang datang ke bumi adalah sinar matahari, bukan matahari. Sinar matahari bukan matahari, dan matahari bukan sinar. Jadi jelas paham. Yang kembali ke matahari pasti hanya sinarnya. Tidak mungkin zat-zat lain di bumi ini yang paling keras sekalipun. Zat yang paling keras, misalnya katakanlah krypton, atau intan, atau metal-metal yang lainnya. Semua akan hancur lebur bila masuk ke dalam matahari. Jadi yang kembali ke matahari hanyalah sinarnya, yang lain tidak. Begitu juga dengan ruh Allah. Allah memberikan ruhnya kepada manusia. Ruh Allah bukan Allah. Allah bukan ruh. Dan ruh bukan Allah. Tapi ruh itu datang dari Allah. Hanya ruh yang bisa kembali kepada Allah. Yang lain tidak bisa. Jasad ini akan hancur. Jiwa berbeda dengan zat Allah, apalagi yang lain-lain. Jadi ketika sempurna kejadiannya, lalu kutiupkan ruhku kepada Adam. Jadi pertemuan antara jasmani dan ruh, lahirlah ya, jiwa. Ya, jiwa itu adalah karena ada pertemuan rohani dan jasmani. Nah, hiduplah manusia itu, sahabat sekalian. Jadi yang kembali kepada kita, yang kembali kepada Allah ialah ruhnya, bukan yang lain. Tidak. Sedangkan jiwanya kemana? Nah, di satu ayat dikatakan, ya ayat Tuhan nafsun mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatun mardiyah, fatkuli fi ibadi, watkuli jannati. Artinya ialah, hei jiwa yang tenang,
kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam surga. Jadi yang masuk ke dalam surga atau di tempat di neraka adalah jiwa, bukan ruh seperti pengertian selama ini ya. Yang saya pahami, yang kita pahami ialah yang akan menerima kebajikan adalah jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang akan masuk ke dalam surga. Jiwa yang tidak tenang, ya tentu akan dibersihkan dulu di satu tempat yang umumnya dikenal dengan kata neraka. Tempat pencucian. Si roh itu setelah dia bersih, kemudian baru diangkat ke tempat bersama-sama dengan para jiwa-jiwa yang tenang. Ibaratnya ialah seperti kita setelah usai perjamuan makan, piring-piring dikumpulkan, ya, piring yang kotor dibersihkan dulu, ya, dicuci, ya, diletakkan di tempat yang spesial, piring-piring bersih, semua piring-piring bersih, piring-piring utuh ditempatkan di rak yang terbaik. Sedangkan piring yang retak tentu saja tidak bisa dicampurkan di tempat piring yang baik, yang bagus itu. Tidak mungkin. Nah, piring retak akan diletakkan lagi dengan piring retak. Lalu bagaimana dengan piring yang pecah? Tempatnya nggak bisa disamakan, diletakkan di tempat piring yang retak. Hanya dibuang ke tempat yang sendiri, yang khusus piring yang retak, yaitu di tong sampah. Begitulah permisalannya tentang jiwa yang tenang akan kembali kepada Allah dan ditempatkan di surganya, ya, tempat yang indah. Sedangkan piring yang kotor, yang retak akan diperbaiki dulu, dibersihkan dulu, ya, baru nanti dikembalikan ke tempat yang sesuai. Ya, begitulah sahabat yang ingin saya sampaikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekian dari saya pertemuan kali ini. Bila sedikit banyaknya ada kurang atau tidak berkenan kata-kata saya, ada kesalahan ucap atau kata, mohon dimaafkan. Kesalahan adalah milik saya, sedangkan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.